Ya, kembali lagi di channel Q Film 454. Yang pasti gue bakalan nge-review film seru untuk kalian semua. Dan kali ini film yang bakalan gue review di tahun 2025 ini adalah Bangkok Dog di tahun 2024. Walaupun ini tahun 2025, bukannya gue nggak ada film tahun 2025. Ada guys, masih gue simpan. Sebelum gue lanjut review film kali ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and komennya, karena semua itu gratis. Dan sekedar bocoran aja untuk review film kali ini. Meskipun review film di tahun 2024, tetapi film ini termasuk film terbaru. Film Bangkok Dog ini bercerita di negara Thailand. Sekedar bocoran ya, nanti deh intinya. Di sini ada dua agen polisi yang menyamar untuk memberantas beberapa macam gangster yang tega membunuh korban-korbannya. Gimana menurut kalian? Masih penasaran tentang cerita ini? Langsung aja kita gas. Di awal film kita langsung diperlihatkan di Pelabuhan Peti Kemas, yang dimana Pelabuhan Peti Kemas itu dijaga oleh beberapa orang anggota penjahat, sedangkan polisinya di sini cuma 2 orang atau agen Interpol internasional. Yang si laki-laki tadi bernama Andrew Kang dan si wanita tadi bernama Kathleen Liu. Di sini mereka berdua bekerja sama untuk mengatasi atau membongkar sindikat perdagangan wanita atau perdagangan manusia. Namun setelah mereka berhasil menemukan peti kemas tersebut dan membukanya, mereka justru melihat banyak sekali mayat di dalam peti kemas. Dan setelah itu sesaat kemudian kedua penjahat ini mengetahui apa yang dilakukan oleh kedua agen Interpol ini, dan si botak ini yang mencekik si jagoan kita bernama Benzu, bukan Bensu, Benzu. Di sini keduanya melakukan perlawanan. Kedua agen Interpol ini berusaha menangkap kedua botak tersebut, dan akhirnya benar saja kedua botak tersebut pun berhasil ditangkap dan salah satunya berhasil ditembak mati. Apa yang terjadi di sini? Sesaat kemudian peti kemas selanjutnya dibuka oleh si jagoan kita, dan hasilnya apa? Hasilnya mereka pun tetap mendapatkan kumpulan mayat beberapa orang pria. Dan setelah kedua Interpol tadi melaksanakan tugasnya dengan sukses, yang itu membongkar sindikat perdagangan manusia, di sini jelas tersangka yang hidup bernama Benzu, si botak tadi, langsung saja dibawa ke kantor polisi pusat atau Interpol. Dan di sini sementara yang kita kenal Josh Hunter. Josh Hunter ini adalah salah satu pemimpin dari kedua intelijen tadi, yaitu pimpinan dari Liu dan juga Kang, Kathleen Liu dan juga Andrew Kang. Dan di sini si Andrew Kang ini disuruh atasannya untuk menginterogasi si botak tadi, dengan siapa dia bekerja, dia sebagai apa, dan bosnya itu berada di mana. Tapi saat si botak Benzu ini diinterogasi oleh Andrew Kang, justru dia ini ngelunjak atau kurang ajar, gue bilang ya. Di sini si Benzu justru ngeludahin muka dari Andrew Kang. Jelas dong, di sini Andrew Kang sangat marah dan mencoba mencekik si botak kampret ini. Saat si botak ini udah hampir kehabisan napas, tiba-tiba saja handphone si Benzu botak ini berbunyi. Dan itu pun telepon dari atasannya yang tidak diketahui siapa orangnya. Gua bocorin sedikit di sini. Ternyata si Benzu botak ini bekerja sama di jalur kejahatan, tetapi tidak mengetahui siapa bosnya sebenarnya. Jadi mereka ini hanya berbisnis lewat handphone digital, tanpa mengetahui bentuk fisik dari masing-masing mereka. Oke lah ya, lanjut setelah itu ya. Di sini tanpa pikir panjang, akhirnya setelah dicekik sama si Andrew Kang, si botak Benzu mau bekerja sama. Dia mengakui bahwa dia sama sekali tidak mengenal atasannya, akan tetapi memang dia mengakui yang menelpon itu tadi atasannya atau orang yang menyuruh dia di dalam bisnis tersebut. Setelah dilacak beberapa kali, akhirnya di sini kedua Interpol itu memutuskan untuk pergi ke Thailand, yang dimana setelah dilacak HP tadi berasal dari nomor atau negara di Thailand. Salah satu anggota polisi yang bernama Josh Ross ini adalah salah satu agen internasional Interpol yang menciptakan berbagai alat canggih di kantor polisi tersebut. Oke lah ya, dia hanya beberapa sebagian kecil di film ini, nggak terlalu tenar kalau gue bilang. Kita kembali ke scene selanjutnya.
Akhirnya, di sini Andrew Kang berangkat sendiri ke Thailand. Dan sesampainya di airport, dia langsung membuang alat pelacak yang ada di sabuknya atau gesper gua bilang. Namun tiba-tiba saja seseorang tua bangka dari belakang langsung memegang pundaknya, otomatis dong refleks langsung menendang. Ternyata si tua bangka yang menyentuhnya tadi atau si driver yang menjemputnya tadi bernama Chan Chai. Dia adalah salah satu orang kepercayaan dari bos mafia di sana. Dia disuruh jemput karena di sini yang gua kasih bocorin dikit lagi ya, Andrew Kang ini di sini menyamar sebagai si botak Bensu itu. Jadi dia ini menyamar sebagai anak buah dari bos mafia yang ada di California. Tetapi untuk saat ini, tugas dari si Bensu yang atau kita bilang Andrew Kang ini, ya dia menyamar jadi Bensu ya, yaitu menagih hutang dari beberapa orang penjahat di daerah tersebut yang memang sulit membayar hutang kepada bos mafia. Dan di sini pun si Chan Chai ini menemaninya dan menunjukkan target-target mana saja yang harus ia tagih uangnya. Secara paksa, secara kasar, secara halus, apapun itu yang penting dapat duitnya. Kita kembali ke scene di mana si wanita cantik ini masih membujuk si Benzu asli yang di dalam penjara. Otomatis tetap lah ya gue bilang, namanya si botak itu masih keras kepala, dia nggak mau bekerja sama dengan agen Interpol. Kita kembali ke scene selanjutnya di mana kita bisa melihat si Chan Chai dan juga Andrew Kang yang menyamar sebagai Bensu sedang melakukan bisnis jual beli senjata api ilegal, di mana di sini kedua orang sedang berusaha untuk membeli senjata itu. Tetapi kedua orang ini nggak tahu sama sekali siapa dari Chan Chai ini. Dia menodongkan senjata api, tapi Chan Chai langsung menunjukkan cincin emasnya dan otomatis kedua pria tadi ketakutan. Dan sesaat kemudian si jagoan kita ini bertanya mengapa dia bingung langsung melihat cincin itu, ketakutan lah ya. Tapi si kakek tua si Chan Chai ini nggak mau ngasih tahu sama si jagoan kita. Ya udah kita lupain aja. Sementara di sini nih, Josh Hunter, pimpinan dari Interpol pun langsung menyuruh Kathleen Liu menyusul si Andrew Kang di Thailand. Tahu kenapa? Karena Andrew Kang ini menghilang tanpa jejak tanpa memberi kabar kepada ketua agen Interpol di California. Yang pada akhirnya Kathleen Liu pun sampai di Thailand dan berhasil menemui keberadaan Andrew Kang di sebuah apartemen. Lalu mereka ini bertemu di pinggir jalan saat si Andrew Kang ini membeli makanan. Di sini si Andrew Kang merasa khawatir dengan partnernya si Kathleen Liu ini ya. Mengapa dia sangat mengkhawatirkan keberadaan Kathleen Liu di Thailand? Karena di sini menurut Andrew Kang, dia udah memberitahukannya ya, dia udah ngasih tahu kepada si cewek ini bahwa penjahat di Thailand ini bener-bener sangat kejam. Kalau gue bilang bahasa daerah gue sangar deh, gue bilang ya, di sini masih deh. Sementara si Kathleen Liu tetap tinggal di hotel dan tidak mau ikut campur tentang penyelidikan Andrew Kang yang ia lakukan. Tugas berikutnya Andrew Kang justru di sini menangkap seorang kakek-kakek tua yang banyak banget hutangnya, tetapi dihambat dengan dua algojonya. Tapi ya kita udah bisa lihat dong. Namanya jagoan berhasil melumpuhkan kedua orang algojo dari si kakek tersebut. Dan di sini mobil pun langsung berjalan menuju gudang beras yang disebut oleh si Chan Chai. Ternyata gudang beras yang ia maksud adalah markas dari bos besar Dominic Mesias atau Mesias, bodoh amat. Di sini si kakek tua itu langsung diikat dan diancam. Apa yang terjadi di sini? Lo bakalan saksikan betapa kejamnya pimpinan bos besar Mesias. Di sini karena meyakinkan si penjahat, si Andrew Kang ini mau nggak mau terpaksa kejam terhadap si kakek. Andrew Kang ini langsung memutus atau memotong jari dari si kakek tadi karena suruhan si bos besar Dominic tadi. Lo bisa lihat bagaimana keyakinan si bos Dominic Mesias tadi karena kelakuan si Andrew Kang. Iya dong, dia percaya bahwa Andrew Kang adalah penjahat yang ia takdirkan datang ke Thailand. Dan di sini jelas, si kakek tua tadi langsung dibakar oleh Dominic Mesias tanpa ampun. Lo bayangin nggak bayar utang tapi lo dibakar hidup-hidup. Makanya bayar utang guys. Lalu kita kembali ke scene selanjutnya. Scene kali ini,
si Chancai langsung mengajak Andrew Kang ke sebuah diskotek. Ya, lo tahu kan gimana? Waktunya party guys, bersenang-senang. Tetapi tidak lupa juga dengan pekerjaannya. Semakin hari, Chancai dan juga Andrew Kang yang menyamar sebagai Benzu ini semakin akrab. Karena apa? Karena peran yang ia jalani meyakinkan si penjahat tadi bahwa dia adalah Benzu, anggota penjahat tadi lah ya. Setiap harinya, si Andrew Kang ini tetap tugasnya apa? Menagih hutang dari beberapa orang yang sudah berhutang kepada Dominic Mesias. Dan hasilnya apa? Hasilnya beberapa orang pun terbunuh di tangan si Andrew Kang ini. Itu ya gue bilang di sini si Andrew Kang justru menjalankan pekerjaannya kali ini dengan sangat nyaman. Dan karena itulah Kathleen Liu langsung mendatangi apartemen Andrew Kang dan meyakinkan bahwa pekerjaannya adalah bukan membunuh para penjahat tersebut, yaitu dia harus menyelesaikan tugas yang dimana ia berpura-pura sebagai Benzu untuk menangkap bos besar si Dominic Mesias tadi. Kita kembali ke scene selanjutnya di dalam penjara California. Ternyata si botak Benzu ini pura-pura ke kamar mandi dan ditemani si Josh Ross tadi. Dan kita bisa tahu apa yang terjadi. Si botak Benzu ini justru menembak atau membunuh Josh Ross dan juga Hunter si pimpinan Interpol. Tetapi di sini gue bocorin lagi ya sebelum scene berikutnya. Josh Hunter pimpinan Interpol itu selamat ya. Dan agen Josh Ross yang di kamar mandi tadi tewas guys. Kita kembali ke scene selanjutnya. Kembali keributan terjadi di Thailand saat keberadaan Chancai dan juga Andrew Kang menagih hutang di tempat tersebut. Kita bisa lihat di scene ini. Kembali, Andrew Kang dan juga Chancai berhasil mengatasi keributan tersebut. Lalu keesokan harinya tiba-tiba saja di pagi hari Chancai menyerahkan atau memberikan kalung keberuntungannya kepada si Andrew Kang. Intinya di sini si Chancai merasa nyaman, merasa percaya tentang keberadaan Andrew Kang di sampingnya. Lalu akhirnya si Chancai ini mengajak Andrew Kang ini ke gudang tempat pasokan narkoba, gue bilang. Dan saat ini tidak pikir panjang, Andrew Kang pun langsung menyelidiki gudang tersebut. Tetapi ada hambatannya di mana anak buah dari Mesias ini mengetahui tentang keberadaan si Andrew Kang. Di dalam gudang ini sempat terjadi pertengkaran antara Andrew Kang dan juga anak buah si botak tadi lah gue bilangnya. Tapi sempat dipisahin sama si Chancai. Dan di sini si Chancai kena pukul nggak sengaja oleh Andrew Kang. Kita lupain lah di sini yang tadi ya. Di sini si Andrew Kang ini kembali masih khawatir dengan partnernya yaitu Kathleen Liu yang berada di Thailand. Kita kembali ke scene selanjutnya keesokan paginya saat si Chancai ini sedang berjalan-jalan bersama Andrew Kang. Tiba-tiba saja si Chancai ini diculik oleh beberapa orang pria yang naik mobil van silver. Lalu mendapatkan laporan tersebut, si botak anak buah dari Dominic Mesias ini langsung melaporkan kepada Dominic Mesias bahwa si Chancai diculik. Di sini jelas dong, Andrew Kang bakalan dicurigain oleh si Dominic Mesias. Karena apa? Karena kenapa sih cuman si Chancai yang diculik, bukan berikut Andrew Kang? Ternyata si bos Dominic Mesias ini mengetahui penculikan tersebut dilakukan oleh anggota Interpol kepolisian Thailand dan juga California. Tiba-tiba saja anak buah Dominic langsung menggerebek mobil silver van tersebut di jalan tol. Sementara di sini saat pembebasan Chancai sempat terjadi perkelahian antara Andrew Kang dan juga tangan kanan dari Dominic Mesias atau tukang pukulnya kalau gua bilang ya. Tetapi di sini Andrew Kang berhasil menghabisi atau membunuh salah satu algojo dari Dominic Mesias di jalan tol. Langsung aja deh gua bilang langsung tewas guys. Tuh lu lihat kan scene-nya gimana, tewas di dalam jalan tol. Lalu keesokan harinya di sini benar saja si Benzu datang langsung menemui Dominic Mesias dan membocorkan bahwa si Andrew Kang itu adalah anggota agen Interpol. Jelas di sini Dominic Mesias sangat marah dengan kehadiran si Andrew Kang. Dan akhirnya info pun menyebar di telinga Chancai yang dimana Chancai mendapatkan informasi bahwa si Andrew Kang ini adalah anggota kepolisian. Di sini Chancai sempat kecewa, tetapi di dalam penggerebekan kali ini si Benzu sempat menembaki Chancai hingga tewas. Bahkan dia sempat menembak si Andrew Kang hingga jatuh dari lantai apartemen atas.
Justru di sini si Benzo merasa Andrew Kang telah mati karena jatuh ketembak pula kan dari lantai apartemen tinggi. Apa yang terjadi? Ternyata Andrew Kang ini masih hidup guys. Ternyata apa? Dia sempat memakai rompi anti peluru sebelum berhasil kena tembak tadi. Di dalam rumah sakit, sempat pingsan tetapi sempat juga siuman karena kedatangan beberapa anak buah penjahat yang dikirim oleh Dominic Mesias untuk menghabisi Andrew Kang di rumah sakit. Satu persatu anak buah yang dikirim Dominic Mesias pun dihabisi nyawanya oleh Andrew Kang. Perkelahian di rumah sakit tak terelakkan dan tak terhindari karena si bos Dominic Mesias ini mengirimkan anak buahnya sangat banyak untuk membunuh Andrew Kang. Dan disaksikan oleh resepsionis rumah sakit guys. Lo bisa lihat resepsionis di rumah sakit ini tercengang dengan kelakuan si Andrew Kang yang diserang atau bahkan ingin dibunuh oleh beberapa orang yang megang senjata api dan senjata tajam. Tuh bengong guys si resepsionisnya. Gimana kondisinya? Kembali ke scene selanjutnya, di mana di sini Benzo pun sudah bekerja sama untuk kasus penculikan Kathleen Liu di apartemen waktu itu. Lo bisa lihat apa yang terjadi. Ternyata di sini Andrew Kang menyusul di mana tempat markas si Dominic Mesias menyandra Kathleen Liu. Diam-diam, satu persatu anak buah penjaga pintu di situ dihabisi oleh Andrew Kang. Dan kali ini, salah satu algojo dari Dominic Mesias pun turut dihabisi oleh Andrew Kang di dalam gudang tanpa ampun. Sempat sih terjadi perlawanan ya, namun ya udahlah. Untuk kali ini kita kembali ke scene berikutnya aja deh ya. Di sini, di mana Dominic Mesias sedang menyandra Kathleen Liu. Dan di sini si Kathleen Liu disiksa guys, dadanya disundut pakai rokok cerutu. Kembali ke scene di dalam gudang yang dimana di sini Benzo sudah menanti kedatangan Andrew Kang untuk menantangnya berkelahi, bahkan ingin menghabisinya. Lo kebayang bagaimana agen Interpol menghabisi seorang penjahat? Apakah pernah berhasil di dalam film? Kita lihat di film kali ini. Terjadi perlawanan sempat di sini habis-habisan mati-matian. Gue bilang sempat si Andrew Kang ini terpojok dengan ahli bela diri si Benzo tadi. Hampir sekarat guys gue bilang. Tuh, lo bayangin ditimpa di atas meja dengan bobot badan si botak yang segitu berat. Gak kebayang kan? Namun karena ini film, si Andrew Kang berhasil bangkit dan selamat. Sempat terjadi di sini beberapa adegan entah ritual atau apapun gue bilang di Thailand tentang bela diri mereka. Tapi yang anehnya di sini tiba-tiba saja si Andrew Kang memiliki energi yang lebih untuk bertarung kembali melawan si botak Benzo. Yups, dan di sini nih kita bisa melihat saat Andrew Kang menendang si botak ini langsung deh ketancap tuh dada si botak dan tewas. Akhirnya di sini Andrew Kang berhasil menemukan ruangan si Dominic Mesias yang sedang menyandra partnernya. Terjadi perlawanan pertarungan di sini, main pedang, adu senjata tajam, senjata api, apapun itu. Di sini sempet lah. Ternyata menurut gue si Dominic Mesias nggak salah sih jadi bos. Dia cukup terampil dalam ahli bela diri, memainkan senjata segala macam. Tapi di sini apa yang terjadi? Siapa yang ngebunuh dia? Justru yang membunuh si bos penjahat tadi yaitu Kathleen Liu. Ya, akhirnya mereka berdua berhasil membongkar sindikat kejahatan Dominic Mesias. Sudahlah ya, di sini kedua anggota Interpol ini langsung mendatangi kuburan Chan Chai dan memberikan penghormatan. Gua rasa sekian dulu, terima kasih banyak. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment ya.